Ini adalah teknologi terkini. Nanti aplikasinya kalau mengikuti teknologi Nah, terkini. ini pertanyaan cukup sulit. Jelaskan apakah itu mau nggak jadi speaker di satu jam ngobrol. Tapi umur 50-60, wah ini hanya bertitel, ada dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ngobrolers. Kita berjumpa lagi selama 2 minggu kita ini ya off satu jam ngobrol di channel YouTube satu jam ngobrol. Kebetulan pada episode yang 32 malam ini saya menghadirkan yang memang di bidangnya dan banyak pengalamannya juga topik yang begitu ini ya di bidang teknologi. Kita akan mengupas tuntas bagaimana itu top 10 ya strategi dari Gartner ini bisa bisa kita diskusikan dengan gue speakernya nanti bagaimana nanti kita itu memprediksi atau kita memperkirakan bahwa eh, top 10 dari Gartner ini bisa nggak diadaptasi atau diadop oleh kita sebagai pelaku di bidang teknologi. Kebetulan yang pernah saya baca Gartner ini memang selalu intens ya setiap setiap tahunnya untuk memberikan apa yang menjadi prediksi, prediksi mereka. Dan guest speaker ini kali ini yaitu dari Pak Dwi Fahmidani ini sudah bisa mempelajari dan menyesuaikan prediksi dari Gartner itu hampir sesuai dengan ini ya dengan diri dirinya Pak Dwi ini. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Gimana Kebetulan nama kabarnya, kita Pak? sama. Iya. Gimana kabarnya, Iya, Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. ini ini momen berbeda, Pak, di meet, Ya, meet yang lain. Satu jam ngobrol memang tidak selalu membahas teknis ya, teknis dalam hal seperti demo atau gimana. Saya merubah konsep bahwa satu jam ngobrol agak ini ya, agak membahas teknologi. ya, Tapi itu yang saya mencoba isu-isu apa yang terjadi di luar ini, teknologi-teknologi apa yang di luar ini nantinya bisa kita serap Pak, di komunitas satu jam ngobrol ini. Nah, kebetulan saya ya, kemarin melihat Pak Denny waktu kita meet di lain tempat itu, saya saya banyak pertanyaan. Wah, ini cocok ini kayaknya kalau diundang ke satu ya, jam ngobrol ini. Ini temanya bagus banget yang eh, saya tanya-tanya ke teman-teman pada nggak ngerti juga Pak. Belum pernah ya pernah kelintas di YouTube lihat tapi nggak paham. Ini maksudnya apa sih Gartner itu? Nah ini Pak Dwi ini ya, kayaknya bisa bisa ini membagi informasi, membagi ya, pengetahuan tentang Gartner ini. ya. Silakan. Oke, ya, terima kasih Silakan. Pak Denny. Ya, jadi buat teman-teman semua, ya, khususnya di satu jam ngobrol Pak Denny. Sebetulnya kalau kita berbicara sebuah penelitian ya erat kaitannya juga dengan survei ya. Mm-mm. Dan survei ini juga tidak terlepas dari praktisi-praktisi yang ada di bidangnya. Dan salah satunya yang saya akan ambil topik kali ini sebetulnya apa yang diambil atau dijelaskan setiap tahunnya oleh Gartner. Gartner ini adalah Mm. perusahaan yang memang bergerak di bidang penelitian di Amerika Serikat Oh. yang banyak melakukan studi. Nah, studinya apa saja? Sebenarnya banyak sekali studi di Gartner, tapi akan banyak relevan dengan teknologi. Gitu. Eh, Teknologi di dalamnya, termasuk toolsnya, dan juga prediksi sebetulnya. Gartner memiliki semacam magic kuadran ya, maksudnya ada 4 sumbu sebetulnya ya. Jadi kalau kita berbicara 2 dimensi, nah Gartner itu sebutannya magic quadrant. Nah, ada pembicaraan yang menarik sebetulnya di Magic Quadrant-nya Gartner.
Kenapa? Karena biasanya perusahaan-perusahaan besar, company-company multinasional lah, katakanlah seperti itu akan melihat trending kemana arah mata angin, gitu ya, arah mata angin perkembangan teknologi, baik Ah, itu teknologi terapan maupun yang lagi trending di common teknologi global, ya, seperti itu. Dan salah satunya memang apa yang dijelaskan atau apa yang disampaikan oleh Gartner ini sebetulnya bisa menjadi rujukan kita nih, eh, orang-orang atau para praktisi teknologi ya khususnya, apalagi yang bergerak di bidang teknologi industri ya atau digital transformation ya. Plus lagi satu lagi, kalau kita sebagai praktisi di bidang katakanlah edukasi, e-learning kah atau platform edukasi online ya. Nah, maka ini bisa menjadi tolak ukur ketika kita akan menyampaikan sebuah trending topik yang akan kita bahas mengenai teknologi gitu ya. Baik itu topik yang berkaitan dengan apa namanya sebuah platform maupun tools-tools yang akan kita angkat gitu seperti itu. Nah, di lain sisi sebetulnya ketika kita berbicara soal bisnis, ya kita nggak akan terlepas ya yang namanya hmm. teknologi itu pasti akan dengan roadmap bisnisnya. Maka secara dengan mudah mendapatkan gambaran kira-kira nih bisnis apa yang paling bisa eh, menunjang ya ataupun berkembang dalam 1 sampai 2 tahun ke depan gitu ya. Sebagai contoh misalkan ketika kita berbicara soal bisnis teknologi ya, ini khususnya teknologi ya, bisnis teknologi yang berkaitan dengan artificial intelligence. Nah, ini kita akan melihat ke arah mana nih artificial intelligence itu bergerak. Gitu ya. Siapakah leadernya, pemimpin daripada marketnya, dan kira-kira tools apa yang paling cocok dengan organisasi atau perusahaan kita seperti itu. Nah, itu baru dari satu sisi ketika kita berbicara artificial intelligence. Ya, apalagi sekarang lagi booming-boomingnya ya Betul, artificial boomingnya. artificial intelligence ya. Nah, tapi dalam topik kali ini saya tidak akan membahas artificial intelligence Ya, karena itu cakupannya cukup luas dan cukup deep ya ya. talknya. Nggak apa, kalau untuk awam dalam pembahasan kick off lah ya, kalau saya katakan seperti itu, atau pembahasan yang ya kalau dibilang ringan, ya kita akan mulai dari gimana sih cara membaca strategi Gartner dulu ya seperti Nah, itu. betul betul. Itu yang dicari. Gitu ya. Jadi kalau kita berbicara pemilihan teknologi stack, platform Oh, dan lain sebagainya itu kita akan bicarakan lebih dalam lagi sebetulnya. Tapi kita akan melihat dulu cara membacanya. Nah, di topik yang pertama, sesi yang pertama, ini saya pasti akan banyak berbicara soal itu ya, gitu ya. Apalagi nanti ada beberapa strategi ketika ketika kita akan bergerak memulai sebuah katakanlah pilihan ya untuk mengembangkan model, apakah itu model bisnis ataupun model teknologi yang akan kita ambil, ataupun ketika kita akan berbicara soal capability. Nah, betul. kesiapan-kesiapan yang related dengan yang tadi. Seperti itu. Nah, ini menarik sebetulnya karena saya yakin praktisi pendidikan, contohnya di apa namanya kampus-kampus, itu sebetulnya akan membutuhkan ini, gitu ya. Karena ya kita mungkin kemarin-kemarin ya beberapa belakangan minggu terakhir ini kita sempat mendengar apa sih yang dihasilkan oleh kampus, gitu kan? Nah, Kemana larinya mahasiswa-mahasiswa lulusan ya, kampus, gitu kan? ya. Apakah mereka tidak dipersiapkan dengan kurikulum, mereka tidak dipersiapkan dengan strategik bisnisnya sekaligus, gitu ya? Atau uh, ada yang salah dalam sisi persiapan atau pengenalannya? Atau mungkin bukan salah ya dalam hal ini ya, atau mungkin belum mengenal Hmm, uh, apa kebutuhan industri gitu, bisa istri. jadi. Jadi ketika kurikulum kampus itu berkata A, tapi bisa jadi kebutuhan kebutuhan industri itu udah melangkah lebih jauh ya, mungkin udah sampai step F atau H gitu ya, ada 5-6 langkah di depan gitu, yang jelas tidak akan terpenuhi dari sisi
kualitas apa pendidikan atau kemahasiswaannya sendiri, gitu, kesiapannya. Apalagi kita bersaing dengan bukan hanya lokal saja ya, gitu ya. Gitu. Dari sisi tenaga skill kita berbicara teknologi ya seperti itu. Ya. Oke, paling itu dulu secara singkat. Jadi apa yang akan saya bahas sebenarnya relatif pembahasannya, dan again ini pasti akan apa menimbulkan sebuah trigger yang akan kita bahas sebagai, ya, bukan perdebatan tapi diskusi yang cukup panjang, dan saya cukup menantikan diskusi seperti itu Ya. karena again saya juga sebetulnya terkait dengan posisi saat ini merupakan infrastruktur dan cloud service manager di sebuah perusahaan Ya. yang bergerak di bidang digital transformations. Ya, saya sebut PT Sapiens Teknologi Indonesia. Dan uh, pada kenyataannya sebetulnya ketika kita berbicara kebutuhan teknologi industri, apalagi digital transformations, saya katakan saya sangat kesulitan mendapatkan SDM yang cocok atau qualified di bidang itu, gitu ya. Pak. Sampai saat ini, gitu. Wih. Ketika kita melakukan uh, penyebaran, katakanlah kesempatan atau job vacancy, maka ada beberapa kandidat yang sebetulnya masih terlalu hijau untuk melakukan atau mendapatkan apa katakanlah yang berhubungan dengan digital transformation ini ya, atau lebih khusus yang bergerak di bidang teknologi industri, gitu ya. Dan ini akan kita bahas kenapa, gitu. Gus. Oke, itu saja Oke. Nah, dari saya. oke. Itu menarik banget, Pak. Pak Dwi, menarik banget ya bagaimana kita bisa memprediksi apa yang disampaikan oleh Gartner itu, dan juga hasil prediksi itu kita bisa ini ya bisa mengimplementasikan di bidang kita lah, di teknologi itu. Tapi tapi kalau kalau kita seperti itu ngomongnya, Pak, tapi belum pernah kita action, nah, kita melakukan Ya, apa yang disampaikan oleh Gartner. Tapi bukan tapi ya, kadang-kadang kita bikin ragu-ragu mau ngikutin apa enggak. Soalnya ya, selama ini bisnis di bidang teknologi itu hanya mengikuti demand aja, pasar. Pasar minta, udah kita ngikutin gitu. Bukan kita create atau kita build up terus kita tawarkan produk kita baru pasar mengikuti. Ternyata setahu saya Cloud kayak gitu. Cloud dulu ada Cloud platform itu apa ya di create ya, di create oleh provider, disampaikan mau tidak, itu lama penetrasinya, implementasinya lama ke pasar. Tapi kalau sudah dipaksa ngikutin pasar, akhirnya sekarang ya, berlomba-lomba seperti itu. Nah, ini menurut Pak Dwi, mana kan pengalamannya Pak Dwi sendiri kan sudah merasakan, eh, bisa nggak contoh aja dari salah satu Gartner, prediksi Gartner itu yang di bidang teknologi itu bisa diterapkan di environment-nya pekerjaannya Pak Pak Dwi. Itu ada nggak contohnya, Pak? Ya pengalamannya lah, paling ya. tidak seperti itu. Ya, sebetulnya erat kaitannya dengan yang akan kita bahas sebetulnya. Dalam judul sebetulnya saya mengedepankan soal capability. Jadi Hmm. nanti akan saya show Wah. building platform engineer capabilities sebetulnya. Nah, Nah, ini juga salah satu jawaban eh, ketika kita membaca sebuah penelitian. Kita anggap ya prediksi itu sebetulnya bukan ramalan ya, tapi prediksi itu atas dasar sebutannya diskusi ilmiah ya, atau hmm. pembahasan ilmiah. Dan kita perlu mengangkat hal ini karena kita juga yang jelas kita juga pastinya di balik semua itu ada orang-orang yang memiliki pendidikan ya, maksudnya dalam hal capability pendidikan dan juga erat kaitannya dengan teknologi juga. Jadi ya kita perlu melihat dari sisi yang kira-kira nih ya. Gitu. Saya dengan bahasa kira-kira ya, karena bisa jadi itu tidak cocok dengan organisasi kita kalau kita belum memiliki sudut pandang yang memiliki roadmap ya, gitu Ya, kan, roadmap. memiliki strategic planning dan lain sebagainya. Betul, Tapi betul. ketika kita berbicara strategic planning ke depannya, trending ataupun
berbicara arah mata angin bisnis gitu kan, Hmm. teknologi itu seperti apa, maka ya perlu kiranya kita membahas ini secara serius gitu ya, baik Baik. itu di internal grup organisasi maupun di komunitas kita sebagai praktisi. Saya katakan praktisi ya, karena buat teman-teman yang sudah malang melintang biasanya punya pengalaman atau experience ya yang bisa dibagikan. Makanya saya sebut praktisi ya, Hmm. praktisi teknologi. Jadi seperti itu. Oke. Oke, Oke. Nah, atau kita mulai aja slide saya. mulai. Oke, mulai. Saya penasaran banget ini. Oke, saya Silakan. akan mulai. Kelihatan ya? Kelihatan? Sip, jelas. Oke, saya mulai dengan slide yang pertama, building platform engineer capabilities ya. Oke, selanjut dulu. Oke. Next. Oke, sebagai perkenalan tadi sudah ya sama Pak Ya, Denny. Oke, lebih nama detail. saya Dwi Fahmi Denny atau bisa disebut dengan Denny. Oke, sebetulnya karir saya dimulai dari software engineer di tahun 2009. Hmm. Jadi saya sebagai back-end engineer, bahasa pemrograman yang pernah saya pelajari, deploy, sampai develop ya, sampai dengan deploy maksud saya. Itu mulai dari Java, C, eh, Python, PHP gitu ya. Ada beberapa bahasa pemrograman. Yang terakhir adalah Golang. Oh, Jadi ya saya pernah mempelajari itu. Oh ya, Ruby juga termasuk ya, Ruby on Rails. Dan dari beberapa software yang saya paling fluent saat ini, yang paling sering cuma dua aja sebetulnya. Ya, jadi saya memilih Python dan Golang sebetulnya. wih. Platform engineer atau capability daripada infrastructure. Itu seperti itu. Bukan berarti bahasa pemrograman yang lain itu kurang begitu bagus, ya. Tapi kita melihat demand ya, demand kebutuhan dan juga outcome dari bahasa pemrograman itu sendiri ya untuk pemenuhan goalnya. Gitu, seperti itu. Dan terus selanjutnya di tahun 2017 sebagai infrastructure engineer pertama kali berkutat dengan server ya, dengan CI/CD pipeline dan lain sebagainya gitu. Itu masih banget eh, di tahun itu belum banyak tools-tools ya, belum banyak automation tools yang sebetulnya bisa memberikan sumbangsi jauh lebih cepat ya seperti saat ini. Kemudian di 2021 menjadi lead DevOps dan di 2021 juga sebetulnya ini karir yang sebetulnya di komunitas ya dan volunteer lah ya, di AWS Community Builder untuk Hmm. kategori kontainer Kontainer. sampai di tahun ini sebetulnya ini sudah 3 tahun sebetulnya di AWS Community Builder dan di 2022 juga saya menjabat sebagai Infrastructure dan Cloud Service Manager. Nah, saya punya publikasi di GitHub sendiri dan repository ya dan blog. Blog saya seputar bisa dilihat ya devopscorner.id ini related dengan infrastruktur juga dan activity ataupun apa namanya kalau dibilang event yang related dengan infrastruktur juga seperti itu. Oke, lanjut. Oke, kali ini sebetulnya ada ya saya anggap ini ada 5 ya, gitu ya, ada 5 poin. Pertama saya akan review dulu. Gartner ini mengetengahkan atau menghadirkan apa sih di training 2023. Kemudian uh, apa dan kenapa kita harus memiliki preparations dengan top trending ini ya, impactnya seperti apa. Kemudian bagaimana cara kita membangun capability ya yang related dengan top trending tadi. Terus apakah kita bisa melakukan switch karir ke infrastruktur? Nah, di sini tanda tanya ya. Seperti apa infrastruktur itu dan bagaimana cara memulainya? Tips on starting-nya. Oke, nah kita langsung mulai saja ke review Gartner. Tadi menjelaskan beberapa poin ya, Gartner itu apa dan kenapa teman-teman perlu untuk
membaca review ini, terutama di bidang praktisi teknologi ya. Karena memang ada beberapa poin yang erat kaitannya dengan strategic planning, business roadmap, dan juga preparations build capabilities yang nanti akan saya jelaskan kemudian. Maka ada 10 poin sebetulnya ya yang Gartner pilih. Nah, di poin kelima ini akan saya bahas 4 dan 5 sebetulnya erat kaitannya dengan industri cloud dan juga platform engineer. Jadi kaitannya dengan judul yang pertama. Terus ada juga tadi yang namanya sustainability teknologi, tapi saya akan sedikit menyenggol di sini. Uh, karena ketika kita berbicara tentang transformasi industri, ya, yang erat kaitannya dengan digitalisasi, maka yang namanya sustain itu kestabilan ya, baik itu dari sumber daya maupun dari sumber daya ini bisa orang, bisa juga apa namanya modal atau kapital dan lain sebagainya. Maka ini perlu kita perhatikan. Ya. Tapi di dalam sesi ini saya tidak akan membahas secara detail soal sustain. Yang jelas Hmm. kita akan berbicara soal yang berkaitan dengan ini itu sendiri. Ya, gitu. Oke. Nah, saya lanjutkan. Jadi kalau kita melihat goalnya Gartner ya dari sisi planning, ketika kita ingin melakukan fokus kepada satu teknologi stack, katakanlah ketika kita berbicara soal platform engineer capability-nya, maka dipastikan kita perlu preparations ya. Dan preparations ini sejauh mana kita kita bisa melakukan preparations dan bagaimana demand-nya. Nah, kalau menurut prediksi Gartner, untuk kebutuhan platform engineer itu dikatakan 1 sampai 2 tahun itu akan cukup dibutuhkan ya, cukup demand-nya cukup besar. Saya katakan seperti itu. Jadi platform engineer ini seperti apa nanti saya akan jelaskan. Jadi ketika kita berbicara sebuah teknologi roadmap, ini di sini kita akan mendapatkan visibility ternyata untuk melakukan atau membangun sebuah capability itu tidak dengan cara singkat sebetulnya. Ya, di sini butuh waktu 1 sampai 2 tahun. Atau bisa jadi lebih. Karena apa? Karena tadi kita belum tahu atau kita belum memiliki sebuah katakanlah sebuah konsensus atau konsensus ini ya kesepakatan ya berapa sih jumlah mahasiswa teknologi atau mahasiswa katakanlah lulusan apa itu informatika, teknologi industri yang paham benar kebutuhan teknologi apa kebutuhan industri ya. Dalam kata lain, ketika ada sebuah kesempatan uh, dalam hal ini job ya terbukanya lapangan pekerjaan, maka sudah seberapa banyak daya serap uh, orang atau SDM-nya itu terhadap pemenuhan kebutuhannya sendiri seperti itu. Nah, jadi ini kita perlu apa namanya riset lebih dalam karena saya sendiri tidak memiliki datanya ya untuk di Indonesia. Jadi seberapa banyak lulusan kampus ini yang punya capability siap untuk diterjunkan langsung dengan industri-industri ya atau perusahaan yang bergerak di bidang industri khususnya di teknologi ya. Seberapa seberapa bersaingnya lah ya antar kampus seperti tadi. Dan di sini menurut Gartner maka kalau kita membangun capability sebuah katakanlah di sini platform engineer maka kita harus melakukan preparation 1 sampai 2 tahun. Artinya ketika mahasiswa katakanlah mahasiswa yang lulus kampus yang belum memiliki capability yang sesuai dengan peminatan industri sebagai contoh platform engineer maka dia harus dibentuk 1 sampai 2 tahun baru dia ready untuk mendapatkan capability itu gitu. Atau bisa
dia siap dengan kemungkinan demand-nya ya dari bidang industri teknologi seperti itu. Oke, selanjutnya kenapa apa dan kenapa kita harus mempersiapkan? Ya, tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang preparations ya, kebutuhannya apa dan kenapa teknologi industri itu tidak bisa menyerap SDM-SDM walaupun notabene-nya adalah orang-orang yang bergerak di bidang teknologi ya, mahasiswa-mahasiswa teknologi. Nah, hey, perlu berbicara soal yang namanya strategi. Nah, di sini ada foundations. Foundations itu pijakan, gitu ya. Apakah pijakannya? Oh, ya bak ya. Kalau kita berbicara pijakan, bisa jadi dari sisi apa? Dari sisi pelatihan atau dari sisi apa namanya mentoring, gitu ya. Itu berarti kita harus menyiapkan foundations ya, pijakan. 1 sampai 2 tahun ke depan. Ya. Terus, oke, kemudian talent. Nah, kalau ini saya spesifik ya, platform. Oke. Jadi kita harus menyiapkan talent. Jadi misalkan ada sesudah ada apa pijakan, maka kita mempersiapkan orang yang mengambil directions ini, mengambil peminatan ini menjadi talent yang siap atau ready untuk ditempatkan di perusahaan, gitu ya, seperti itu. Ya. Atau kalau katakanlah kita di dalam sebuah perusahaan yang belum memiliki capability itu, berarti kita harus menyiapkan tim kita ini untuk memiliki capability ke arah sana. Artinya uh, upgrading skill udah pasti ya. Nah, tapi harus disusul dengan satu peminatan. Jadi foundationsnya harus begitu kuat juga sama-sama. Misalkan, apakah mereka harus memiliki capability coding? Ini penting nih. Atau mereka tidak memerlukan coding dengan automation saja. Terus kemudian membaca market, ya membaca market ini ketika kita melakukan kita mengembangkan aplikasi misalkan ya, terus kita akan melakukan deployment. Nah, terus deployment ini cocok nggak dengan uh, demand dari yang tadi ya, goal dari teknologi apa, apa namanya, film produk sebuah sebuah platform, sebuah aplikasi. Maka sistem ini harus bisa menjawab tantangan industri. Bisa jadi contoh misalkan kita kita bicara uh, sebuah aplikasi misalkan ERP yang sederhana. Apakah ERP itu akan bisa menjadi jembatan UMKM, bisnis-bisnis kalangan menengah ke bawah, misalkan seperti itu. Nah, kita berbicara mindset, ya, dari sisi sebuah praktisi teknologi, ya nggak mungkin dong kita membuat produk yang larinya hanya akan jadi pajangan ya. Situ. Otomatis kita harus memikirkan dari sisi bentuk, packaging, sampai delivery. Nah, itu harus goalnya akan ke arah sana. Bisa nggak ini bisa diterima oleh industri dari kalangan nggak terlalu keras dulu lah. Jadi kita terminologi. Misalkan di sebuah organisasi ada dinamakan sistem engineer, ada yang dinamakan DevOps, ada yang dinamakan infrastructure, ada yang dinamakan cloud engineer, dan lain-lain ya seperti itu. Nah, pada hakikatnya sebetulnya atau sustainability engineer ya, pada hakikatnya sebetulnya itu adalah istilah yang uh, sebetulnya akan lebih spesifik kepada direction atau arah dari organisasinya. Jadi ketika namanya DevOps, ya itu sebenarnya balik lagi ke sebuah istilah saja. Uh,
hampir semuanya mirip ya. Kalau kita berbicara role, job, dan lain sebagainya itu akan mirip-mirip ya. Nah, tapi ada satu yang perlu kita garis bawahi sebetulnya. Ada perbedaan di antara masing-masingnya. Nah, sebagai contoh, saya akan bandingkan tiga saja: Site Reliability Engineer, DevOps, dan juga Platform Engineer. Nah, ini perbedaannya di mana? Jadi yang namanya capability infrastructure itu erat kaitannya dengan industri cloud ya. Atau di sebuah organisasi ada juga yang menerapkan industri hibrid ya. Ada yang cloud dan ada juga on-premise. Bedanya di mana? Bedanya kalau di cloud itu kita menggunakan public uh, cloud-nya atau public platform, Hmm. sedangkan on-prem adalah yang dimanage oleh organisasi itu sendiri seperti itu. Nah, capability dari tadi ya yang erat kaitannya dengan platform engineer, maka dia pastinya memiliki capability yang bergerak di bidang cloud ya, itu. Karena ada beberapa service yang memang hanya bisa jalan di cloud provider tertentu atau cloud provider yang bisa dikatakan sebagai cloud public ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh misalkan machine learning dan lain sebagainya itu akan sangat mudah ketika kita berbicara menggunakan public cloud ya atau cloud provider dibanding kita menggunakan on-premise. Bukan berarti tidak mungkin, tapi sudah didesain semudah mungkin oleh si platform tadi untuk melakukan processing daripada machine learning itu sendiri. Dibandingkan kita menggunakan teknologi yang di-maintain oleh ya bisa dikatakan open source, di-maintain sendiri di ruang lingkup environment kita sendiri. Nah, terus, nah di sini ketika kita bicara industri cloud yang erat kaitan dengan cloud, platform engineer, maka sebetulnya ada banyak yang berkaitan dengan domain ya. Apakah itu SaaS atau PaaS atau IA apa Yes. IaaS ya. Nah, ini kita perlu tahu dulu ya. Eh, Kalau nanti SaaS berarti itu adalah software as a service dan pastinya kontekstualnya akan lebih ke ya bisnis ya. Yes. Jadi oh ya customer atau user tidak perlu memiliki capability di bidang infrastruktur sama sekali sebetulnya. Jadi tinggal menggunakan service SaaS-nya dan goal-nya harusnya sudah dapat gitu ya seperti itu. Yes. Nah, Betul. kemudian PaaS ya, platform as service. Nah, platform as service juga ini sebenarnya inilah yang dinamakan dengan bangun capability. Jadi harus ada orang infrastruktur di dalamnya karena mereka yang akan melakukan maintain gitu ya. Atau bisa jadi eh, PaaS ini akan diserahkan kepada si cloud platformnya secara otomatis lah gitu. Seperti teknologi serverless eh, yang itu hampir sebetulnya mengotomatisasi semua bidang infrastrukturnya ya, hampir ya. Gitu. Dan yang terakhir adalah infrastructure as a service. Nah, infrastructure as a service ini sebetulnya uh, jadi bukan hanya sebagai apa namanya sebagai pengguna platform ya, tapi juga dia memiliki tim, memiliki hardware ya. Dalam hal ini punya tim networking sendiri, punya tim cyber security sendiri gitu ya. Nah, itu larinya ke infrastructure as service gitu ya. Jadi punya capability team yang dibangun bukan hanya satu atau dua orang, tapi dalam grup gitu ya. Dan ini cocoknya untuk enterprise sebetulnya. Betul. Oke, lanjut. Nah, ini kita berbicara platform engineer. Sebetulnya ketika kita tadi ya berbicara soal preparations, maka platform engineer ini bisa dikatakan 80%-nya merupakan organisasi ya, organisasi yang bergerak di bidang teknologi yang di dalamnya ada software engineer gitu ya. Jadi biasanya software-software engineer atau
katakanlah organisasi atau perusahaan yang di bidang software house ya atau software. Nah, itu sebetulnya dengan adanya platform engineer ini sangat nyambung. Kenapa? Karena tadi platform engineer ini gitu, dia harus menyiapkan bisa dikatakan tools, bisa dikatakan monitoring ya. Nah, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk mendelivery infrastrukturnya. Jadi bukan cuma menggunakan, tapi juga menyiapkan. Gitu ya. Bisa jadi tools-tools yang dibangun dengan sendiri, gitu ya, organisasi sendiri atau ya dengan capability timnya sendiri. Oke. Nah, apa saja sebetulnya dari sisi delivery? Nah, yang pertama memang kita harus mengetahui development tools-nya itu apa saja yang dipakai. Nah, ini sebetulnya kalau balik lagi ke Gartner, Gartner memiliki apa global tools yang bisa dipakai atau yang common dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Misalkan kalau kita berbicara monitoring, ya, nah kira-kira leadernya siapa saja nih yang menggunakan monitoring tools tadi? Sebagai contoh, saya akan sebutkan. Misalkan di monitoring tools itu ada ELK, ya, Elastic, ya, terus ada Datadog, ada Grafana, ya, ada Dynatrace, ada New Relic. Nah, tools-tools tadi yang menunjang ke arah monitoring, khususnya di bidang platform. Nah, mana saja yang paling cocok? Sebetulnya paling cocok ini adalah paling bisa bisa kita melihat dari sisi penggunaan, juga paling cocok dari sisi capital atau modal. Karena kan yang namanya apa penggunaan tools itu erat kaitannya dengan budget ya. Gitu ya. Betul. Jadi ketika kita bicara budget, maka ya kita akan memilih walaupun bagus tapi bisa jadi budgetnya nggak masuk, ya kita nggak akan bisa milih ya. Ya, Seperti itu ya. pasti itu. Gitu. Ya, jadi di sini harus memiliki visibility dari penggunaan tools. Terus harus memiliki development sebetulnya, development team, ya. Jadi yang jelas yang namanya platform engineer itu bukan cuma satu orang. Kalau satu orang itu bukan platform engineer namanya, ya. Ya, jadi kalau misalkan di sebuah organisasi ada satu orang yang hanya mengenal dengan capability infrastructure, maka disebut ya belum ke arah platform engineer, gitu ya. Karena di sini dituntut untuk memiliki sebuah grup kecil walaupun terdiri dari dua orang. Oke, kemudian related ke kompleks infrastruktur. Sebetulnya ketika kita berbicara kompleks kompleks infrastruktur ini balik lagi kepada pemenuhan kebutuhan dari organisasi itu sendiri ya. Sebagai contoh, misalkan saya hanya punya aplikasi simple, kan katakanlah survei. Ya survei hanya button, ada pertanyaan dan lain sebagainya ya, gitu ya. Nah, sebetulnya itu tidak begitu kompleks ya, gitu ya, dari aplikasinya. Tapi berbeda kalau misalkan aplikasinya itu related ke misalkan ERP. Wah, itu cukup kompleks ya, layer-layernya di dalamnya, modul-modulnya dan lain sebagainya. Maka itu harus di taking care gitu ya. Dari sisi apa namanya reliability-nya ya, apakah itu nanti dari sisi uh, requirements request yang sudah masuk, bahkan scaling kalau misalkan aplikasi itu akan menerima beban lebih dari user gitu ya. Nah, ada juga kompleks infrastruktur ini bukan cuma dari sisi aplikasi, tapi dari layer infrastrukturnya itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan ketika aplikasi itu running dalam sebuah kontainer dan di dalamnya ada container orchestrations, maka ini layernya akan cukup kompleks gitu ya, dibanding dengan aplikasi yang hanya cuma satu server atau satu virtual machine saja. Gitu ya. Jadi ini bergantung dari aplikasi yang akan dideliver seperti apa, gitu seperti itu. Ya, jadi tetap yang namanya delivery dalam sebuah capability itu perlu yang namanya tim, ya, secara kesimpulannya. Yang kedua perlu tahu tools apa saja,
yang digunakan. Dan yang terakhir adalah ini kaitannya dengan arsitektur layernya. Jadi kita harus memaintain arsitektur layernya. Kira-kira dengan arsitektur 1 sampai 2 tahun ini masih bisa relevan atau tidak dengan perkembangan goal goal dari yang kita bangun seperti itu. Oke, nah ini pertanyaan sebetulnya ke teman-teman yang menyimak di sini, apalagi yang related ke software engineer. Benar. Ya, ketika tadi saya berbicara kalau trending 1 sampai 2 tahun ke depan, which is itu 2024, 2025, dengan kebutuhan platform engineer, dan ternyata untuk membangun capability platform engineer ini harus dimulai dari perusahaan yang bergerak di bidang software engineer, sorry, software delivery ya, gitu. Atau dalam hal ini ya di dalamnya ada banyak software engineer ya. Nah, sebetulnya ini pertanyaan yang tidak bisa langsung dijawab ya dan tidak gitu ya. Ketika kita berbicara switch karir gitu ya, apakah dengan berpindahnya karir dari yang tadinya software engineer ke totally ke apa namanya infrastructure itu akan tetap apa akan segera memenuhi katakanlah kebutuhan apa yang disampaikan oleh Gartner tadi? Jawabannya tergantung dari organisasi itu sendiri ya. Gitu. Jadi kalau misalkan organisasi ini kan kita berbicara leveling organisasi ya. Organisasi itu belum siap, dengan kata lain ya apa namanya mendelivery produknya masih tradisional. Ya, tradisional itu misalkan copy paste ya ke server dan lain sebagainya. Maka ya again ini akan cukup challenge ya buat tim yang ada di dalamnya seperti itu. Gitu. Dengan 1 sampai 2 tahun ke depan. Dan bisa jadi itu banyak perubahan yang harus terjadi ya dari level manajemen sampai ke level executions ya. Manajemen itu maksudnya ketika sebuah culture berubah ya dengan adanya perkembangan teknologi maka memang harus diputuskan diteruskan atau tidak gitu ya seperti itu. Nah, itu di level organisasi. Kalau di level karir perseorangan, sebetulnya itu akan balik lagi kepada kemampuan adaptasi, gitu ya. Kemampuan adaptasi seseorang untuk melakukan switch karir. Dan saya tidak bisa menjawab ya, karena setiap orang punya capability-nya masing-masing ya, kecepatan untuk beradaptasi dengan karir yang baru ya. Katakanlah tadi saya punya sejarah 2009 sebagai software engineer, terus kemudian baru di tahun 2017 ke infrastruktur itu cukup jauh ya rentang waktunya sebetulnya gitu. Tapi again itu balik lagi kepada keputusan sendiri ya, artinya keputusan individual yang tidak mengikat perusahaan tentunya. Apakah sanggup beradaptasi dengan role-role baru gitu ya. Nah, itu juga akan menjadi tolak ukurnya sendiri. Tapi jangan khawatir ketika kita berbicara soal apa namanya uh, soal capability tadi, maka sebetulnya uh, di tahun apalagi di 2023, ketika kita flashback 10 tahun yang lalu, nah kita bandingkan lah ya, gitu ya. Di tahun 2023 ini cukup banyak banget ya kalau yang namanya edukasi platform buku, eh, bahkan di YouTube, sharing ya, dan lain-lain ya, itu sangat banyak ya, melimpah gitu, kebutuhan informasinya. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan adaptasi, tentunya harus belajar ya, dan persiapan untuk belajarnya pun sebetulnya bukan persiapan. Jadi resource untuk belajarnya pun itu sangat melimpah. Artinya harusnya ketika kita berbicara di tahun ini dengan 10 tahun yang lalu, itu akan jauh lebih cepat ya. Menurut saya relatif lebih cepat. Karena apa? Karena resource-nya banyak gitu. Berbeda kayak 10 tahun yang lalu ketika saya belajar infrastruktur gitu ya, belajar segala sesuatu yang berhubungan dengan server itu sangat sulit informasi itu
minimal saya harus melalui pelatihan, sertifikasi, bahkan tidak sedikit keluar apa budget ya, duit yang cukup besar ya untuk melakukan itu ya, adaptasi itu, perpindahan itu. Nah, berbeda dengan sekarang ini sebetulnya, ketika ada seseorang ketertarikan dengan sebuah apa bidang infrastruktur, maka dia cukup dengan mengikuti learning path-nya itu sendiri, course-nya itu sendiri. Saya yakin dengan apa namanya terjun langsung ditambah dengan informasi yang cukup banyak akan jauh lebih cepat beradaptasi seperti itu. Nah, dan oke, sebetulnya ini jawaban dari saya sendiri ya relatif. Jadi bagaimana sih caranya untuk melakukan eh, ya katakanlah starting point-nya ya untuk bisa memiliki capability atau membangun capability dari sebuah platform engineer. Yang pertama, ketika kita berbicara industri ya, teknologi industri atau kemampuan apa namanya daya serap industri, maka kita harus memiliki common skill. Common skill ini kalau saya katakan sebagai kira-kira sebagai kemampuan yang umum ya, yang dimiliki eh, katakanlah misalkan DevOps ya. Nah, itu kita punya punya mappingnya ya. Common skill DevOps itu apa saja yang dibutuhkan dari industri. Contoh misalkan seperti ini, misalkan ada company A, B, C, misalkan seperti itu ya. Nah, company A, B, C itu mengeluarkan saya membutuhkan sebuah skill katakanlah DevOps engineer. Nah, di sana akan menyebutkan DevOps engineer yang perlu dari kami, organisasi kami ada 5 poin. Dia akan sebutkan capability misalkan dia harus bisa coding coding bahasa pemrograman tertentu, misalkan Python lah katakan begitu ya, atau Golang. Terus dia harus memiliki capability cloud tertentu, misalkan AWS ya. Terus dia harus memiliki kemampuan atau capability container gitu ya. Nah, common skill tadi ketika kita membandingkan uh, ya cukuplah 3 dulu ya, misalkan seperti itu sebagai bahan pembelajaran. Nah, itulah yang akan kita kejar karena itulah yang akan dimiliki atau dibutuhkan oleh industri. Gitu ya. Jadi buat teman-teman apalagi fresh graduate sebetulnya ini paling penting nih. Ketika teman-teman mau melamar ke sebuah perusahaan, paling enggak teman-teman riset dulu perusahaannya itu apa, gitu ya. Perusahaannya itu apa, bergerak di bidang teknologi apa. Kemudian dalam sebuah job itu, nah yang paling common skillnya itu apa? Yang tadi saya bilang, apa teman-teman punya 3 referensi perusahaan target nih. Nah tiga itu misalkan e-commerce A, B, C. Nah e-commerce A, B, C ini pasti punya common teknologi yang dia pakai. Nah dari situlah di map gitu ya. Saya mau mengejar yang mana dulu gitu. Nah itu yang namakan dengan getting common sense ya, common skill untuk apa yang dibutuhkan oleh industri. Jadi dengan seperti itu, apa yang akan kita kejar akan jadi lebih efektif. Sebetulnya. Terus juga kita bisa menggunakan cheat sheet karir ya. Nah, di sini saya ada, kalau mau melihat ya, ada roadmap.sh. Nanti boleh dicatat ya Pak Denny ya. Ya. Di sana ada roadmap yang related ke uh, apa kebutuhan keahlian ya. Misalkan di sini ada roadmap DevOps. Nah, itu di sana bisa melihat DevOps itu dari mana saja. Tapi yang namanya roadmap, again, tidak bisa menggambarkan kebutuhan industri secara lebih apa precise ya, karena di situ hanya roadmap. Tapi kita perlu 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 mapping ketika setelah kita belajar A, B, C, bisa jadi kita harus belajar D, E, F gitu. Atau bisa jadi sebelum A, B, C tadi bisa jadi tidak sequence ya, nggak A, B, C seperti tadi, bisa jadi A, D, F. Nah, B-nya ini ada di antaranya.
Nah, jadi yang namanya belajar itu pasti harus membutuhkan apa sebutannya ada ruang lingkup ya. Gitu. Belajar itu harus ada ruang lingkup. Kalau kita belajar A, jangan terlalu global, jangan terlalu universal, terlalu general. Tapi kita harus masukkan ke dalam poin-poin yang paling penting dan spesifik, baru kita beralih ke yang lain, gitu. Dan yang terakhir sebetulnya kita perlu melakukan planning untuk melakukan learning. Nah, learning planning ini sebetulnya tergantung dari kebiasaan teman-teman. Nah, kalau saya sendiri, saya biasa menggunakan mekanisme agile. Ya, salah satunya juga saya combine dengan mind mapping ya. Gitu. Jadi ada mind mapping itu bisa memapping semua apa yang ada di pikiran random. Misalkan saya butuh ini, mau belajar ini dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Baru di apa namanya dimapkan, eh, di apa namanya disusun dalam bentuk agile, agile mekanik, agile metodologi. Misalkan saya lebih senang dengan menggunakan Scrum, gitu ya. Nah, itu silakan. Nah, di sini saya sebetulnya di sini ada dua yang saya kasih nanti. Perbedaannya ini antara cara belajar konvensional, ya mekanismenya dengan mekanisme approach yang ya tradisional dengan yang update ya. Di sini ada dua nih perbedaannya. Ada yang menggunakan learning roadmap, ada yang menggunakan Kanban. Kalau tadi saya sebutkan mind mapping itu sebetulnya termasuk ke dalam apa ya yang baru ya, mekanisme yang baru ya atau modern gitu ya seperti itu. Oke, seperti apa nantinya? Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau teman-teman punya apa namanya sebuah konsep belajar ya untuk preparation capability, maka kita harus memiliki tasknya, mau belajar apa aja gitu ya. Sebagai contoh tadi kita sudah mapping kebutuhan industri ini, misalkan mereka membutuhkan skill set yang namanya container gitu ya. Nah, masukkan ke dalam task tadi. Kita akan belajar dari kapan sampai kapan. Durasinya, kalau di sini saya sebutkan dalam learning roadmap 1 tahun, kan tadi kita berbicara 1 sampai 2 tahun ya, kita anggap 1 tahun dulu. Nah, kira-kira kita akan starting dari kapan sampai kapan. Jadi nggak harus nanti misalkan dalam sebulan penuh kita belajar kontainer gitu, nggak harus betul. Jadi kita perlu bisa jadi mungkin kita akan loncat-loncat, tapi kita harus ada tracking yang jelas di situ. Berapa persen komplit. Gitu ya. Nah, ini saya, sebagai contoh saja ada 10, misalkan ada 10 capability yang akan kita kejar dalam 1 tahun. Saya biasanya sih nggak akan sebanyak ini ya, biasanya. Ini hanya contoh. Saya biasanya hanya 3 gitu dalam 1 tahun. Tapi deep dive ya. Contoh, misalkan saya mau belajar Kubernetes. Dari kontainer ke Kubernetes itu kan cukup mendekati ya. Ada kontainer sama kontainer orchestration. Nah, saya plotkan misalkan belajar Kubernetes itu selama 6 bulan, tapi deep dive ke dalam. Nah, itu nggak ada isu, nggak ada salahnya seperti tadi. Nah, terus saya mau belajar monitoring. Nah, monitoring yang related ke task yang sebelumnya. Nah, itu juga perlu. Nah, karena jangan sampai ketika kita belajar dari satu task ke task yang lain, ini nggak nyambung, gitu ya. Supaya kita belajar apa namanya mendapat visi yang goalnya itu sama. Sebagai contoh, saya mau belajar Python, misalkan di atas nih paling atas, otomatis Python itu akan dipakai untuk mempelajari deployment. Nah, deployment itu kemana saja? Oh, menggunakan kontainer. Kontainernya itu harus menggunakan orchestration. Nah, berarti seperti tadi ya, berarti ada 4 task tuh sebetulnya. Jadi itu yang runut gitu. Nah, itu yang kita bisa pelajari secara random juga bisa, waktunya sekuensial waktunya juga bisa. Nah, itu tergantung adaptasi teman-teman pada dan komitmen ya, terutama komitmen ini. Jadi kalau belajar tanpa komitmen ini susah gitu ya. Untuk apa apa namanya mempersiapkan capability itu memang harus komitmen gitu ya. Nah, terus sudut pandang yang lain ketika kita berbicara ini kan tradisional ya. Misalkan sebagai Kanban approach. Nah, seperti ini. Jadi misalkan saya mau melakukan
belajar apa. Nah, to-do list-nya kita kita masukkan dulu gitu ya. Apa saja di situ. Nah, to-do list-nya ini sebenarnya bisa di breakdown dari satu eh, titel ke subtitel yang di bawahnya. Kalau kita menggunakan Kanban, ya contoh ada beberapa tools ya, misalkan bisa menggunakan Jira, Asana, terus Trello ya, dan tools-tools yang lain itu juga bisa digunakan sebagai membantu untuk melakukan tracking. Ya, anggap ini sebagai project management. Nah, dari situ kita bisa masuk melakukan tracking in progress-nya dan sebagainya. Dan hasilnya ya kita bisa misalkan dalam 1 minggu atau 2 minggu atau 1 sprint katakanlah begitu. Nah, itu kan Scrum itu dengan mekanisme sprint. Nah, itu kita bisa katakan kita selesai. Nah, ya seperti tadi sih. Jadi ada yang katakanlah terlihat progresnya. Oke, bedanya kayak yang sebelumnya kalau ini agak apa namanya? Ya ini memang bisa dikatakan sebagai sekuensial ya, seperti sekuensial. Padahal sebenarnya tidak harus ya. Jadi harus belajar tak satu dulu sampai ke selanjutnya, tapi tidak harus. Yang jelas di sini ada yang namanya progress atau complete check. Ya, makanya untuk belajar pun kita harus memiliki teman, bukan cuma komitmen, supaya bisa melakukan tracking. Jadi ketika tadi kita sudah punya komitmen, maka kita harus melakukan review bersama gitu ya. Katakanlah kita memiliki teman di dalam sebuah organisasi ya. Nah, kita saling saling punya target gitu untuk melakukan apa namanya review gitu. Nah, kecuali kalau kita memang single fighter ya, terbiasa single fighter, itu ya kita balik lagi ke komitmen di awal. Kita harus benar-benar punya apa namanya komitmen yang besar. Nah, kalau dalam bahasa ininya azam ya, kita harus punya azam tekad yang bulat gitu. Ya supaya kita punya kesadaran sendiri untuk melakukan hal itu sampai goal kita sukses dan kelar seperti itu. Nah, jadi eh, startingnya seperti itu. Jadi saya bisa simpulkan ya pertama memang harus memiliki pemetaan di bidang skill set ya. Jadi common skill set yang dibutuhkan oleh teknologi industrinya. Yang kedua lengkapi dengan roadmap yang ya kalau dibilang roadmap sesuai dengan fungsional jobnya. Kan di sini adalah DevOps lah seperti infrastruktur seperti tadi. Dan terus kemudian harus punya roadmap atau planning untuk belajar meningkatkan capability. Ya, itulah sebetulnya yang bisa dikatakan untuk building capability seperti judul yang tadi presentasi saya di awal. Gitu. Oke, gitu aja Pak Denny. Ya, Bagus, bagus, kayaknya bagus. eh, sudah habis ya. Oh, Pak, ini menarik banget Pak. Saya melihat share-nya Pak, presentasi dari ini ya Pak Dwi itu sudah menjelaskan bagaimana kita secara detail ini belajar sesuai dengan kebutuhan teknologi. Nah, itu aja dulu. Jika seseorang ini mau meningkatkan skillnya, upskillnya ini, menurut Pak Dwi, itu lebih cepat atau lebih efisien? Yang mana, Pak? Belajar upskill sendiri, itu berdasarkan Gatari tadi itu, atau perusahaan yang mengikuti tren dari Gartner itu? Ya, oke. Balik lagi ke soal Gartner ya. Sebetulnya karena Gartner ini perusahaan penelitian ya, Mm-mm. dan dia apa bukan semata-mata harus mengikuti Ya, sebetulnya. betul. Saya Tapi revisi. ya ini jadi acuan roadmap ketika kita berbicara industri, maka sebetulnya ini yang akan dikatakan akan menjadi trending gitu ya. Ya, Artinya ketika perusahaan itu belum melek dalam sisi penelitian ini, ya, betul. maka dengan sendirinya sebetulnya perusahaan itu akan tertinggal. Jadi Hmm. tidak tidak apa namanya tidak serta merta Gartner ini selalu benar, bukan seperti Ya, itu.
Jadi trendingnya kita bisa ambil trending atau predictionsnya. Ini menjadi catatan roadmap ke depan perusahaan itu mau bergerak ke arah mana sebetulnya. Ya, betul Ya, betul. jadi tidak hanya Gartner sebetulnya. Ada penelitian-penelitian lain pun kita perlu perlu menggali. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu menggunakan Gartner sebagai tolak ukur, gitu ya. Mau itu bisnis, mau itu trending teknologi stack-nya, gitu seperti itu. Jadi memang eh, ya kita bisa manfaatkan apa penelitian ini sebagai preparations. Nah, terus ini kan berarti ada balik lagi ke pertanyaan. Eh, Tadi apakah ketika seseorang yang sudah memelek dari sisi penelitian ini akan mengejar apa yang diprediksi Gartner? Sebetulnya balik lagi ke demand perusahaan Indonesia, atau khususnya di lokal kita ya, Nah, jangan betul itu kita maksud melihat saya, Pak. dari luar Betul negeri ya, betul. Ya, gitu betul. ya. Makanya kenapa saya utarakan starting tipsnya itu adalah common skill, gitu ya. Karena Hmm. ketika kita berbicara preparations yang sesuai dengan arah Gartner, maka contoh kayak tadi platform engineer. Nah, common skills yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan ya common perusahaan di Indonesia yang related dengan platform engineer itu apa gitu. Nah, itu yang kita kejar sebetulnya. Sebagai contoh kayak tadi capability container, capability orchestration dan lain sebagainya. Maka otomatis biasanya ya trending itu akan mengikuti perusahaan itu ya gitu. Karena yang namanya teknologi stack itu bukan bukan berarti harus canggih ya, bukan. Tapi teknologi stack itu harus menjawab kebutuhan industri ya. Apakah itu nanti related ke apa namanya kemudahan gitu ya. Terus juga eh, recovery sistemnya dan lain sebagainya. Maka nanti itu akan ya kemudahan recovery termasuk security juga ya gitu, situ. Nah, itu juga akan menjadi tolak ukur nantinya gitu. Nah, jadi sebetulnya tidak ada salahnya ketika kita sudah memiliki pengetahuan ini gitu ya untuk preparations ya. Jadi preparation itu gak ada salah gitu. Ya, betul. Walaupun perusahaan hampir belum siap lah misalkan seperti itu. Tapi kalau kita sudah memiliki paradigma yang cukup luas untuk preparations ini, jadi otomatis ketika ada demand-nya, ada kebutuhannya, kita juga bisa lebih selektif untuk memilih perusahaan sebetulnya. Ya seperti itu. Ya itu kepada individual. Gitu. Ya. Dan kepada organisasi sebetulnya, again itu balik lagi ya kesiapan organisasi juga. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa organisasi itu ketinggalan zaman, enggak. Tapi kan kebutuhan organisasi itu belum ke arah sana saja gitu sih. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan menarik, Pak. Gini, saya ibaratkan aja. Saya ini customernya Pak Dwi. Pak Dwi punya perusahaan teknologi. Nah, Hmm. saya sebagai customernya Bapak ini, saya tidak tahu apakah Bapak itu mengikuti trennya Gartner, prediksi-prediksinya Gartner, saya nggak tahu. Tapi tahunya saya sebagai customer itu punya kebutuhan, saya pengen punya aplikasi, nanti tolong siapkan kayak gini, bisa diakses seperti itu. Ini itu yang terjadi di di, di lingkungan lokal kita lah seperti itu, Pak. Jadi mana itu Hmm. ada demand, customer itu ya serahkan ke perusahaan yang bisa ini mendelivery itu. Menurut Bapak, menurut Pak Dwi, yang tadi bilang bahwa perusahaannya tidak mengikuti prediksi Gartner itu akan tertinggal. Itu dari sisi mana, Pak? Kalau Ya, tertinggalnya ini dari sisi mana? Karena apa? Demand di Indonesia, di lokal ya, Pak, ya, itu kebanyakan aplikasi itu permintaan dari customer, apakah itu perusahaan, ya, apa ya. perorangan. Itu menurut Pak Dwi gimana? Soalnya saya Oke, penelitiannya nggak ada sih, penelitiannya nggak ada. Tapi itu yang oke. terjadi. Gimana? Sebetulnya bahasa tertinggal ini adalah tertinggal kesiapan ya, bukan tertinggal teknologi ya, tapi Hmm. tertinggal kesiapan untuk menyongsong demand-nya. Again, tadi saya sudah disclaimer kalau Gartner itu nggak apa namanya
nggak menjadi kiblat ya, bisa Ya, dikatakan betul. seperti itu, mutlak harus diikuti sebetulnya. Tapi ketika trending itu ada, kita sudah siap sebetulnya. Ketika kita sudah siap dengan preparationsnya dan kita siap dengan untuk menangkap kesempatannya, seperti itu ya. Nah, adapun perusahaan-perusahaan yang saat ini belum melihat penelitian ini atau perusahaan yang belum tanda kutip ya melek ya dengan Hmm. adanya penelitian teknologi ini sebetulnya. Nah, eh, balik lagi ke yang tadi, bisa jadi kebutuhan saat ini belum ke arah sana, gitu ya. Bisa jadi karena memang tadi Pak Deddy juga bilang kebutuhan user adalah seperti itu. Tapi sebetulnya ketika kita berbicara eh, apa namanya scale up ya, kita bicara scale up, maka itu akan banyak berhadapan dengan obstacle ya. Contoh begini, saya misalkan membutuhkan apa sebuah perusahaan SaaS ya yang running hanya satu VM. Ketika usernya cukup banyak, nah kan harus dipikirkan bagaimana cara melakukan scalable-nya. Nah, dalam prediksi Gartner ada leader quadrant dan lain sebagainya, leader quadrant itu ada perusahaan-perusahaan yang punya capability. Contoh misalkan tools ini adalah untuk melakukan scale up atau tools ini untuk melakukan monitoring dan lain sebagainya. Ya. Nah, dengan kata lain, ketika kita memilih tools yang menjadi trending tadi ya, atau menjadi apa namanya yang dijagokan ya, terus kita masuk, kita coba implementasi ke organisasi kita cocok atau enggak ya itu relatif. Tapi itu kita bisa bisa dengan apa namanya, bisa dengan tidak mudah, tapi bisa dengan relatif mengatakan bahwa kita sudah mengikuti trending yang akan ke arah yang lebih baik gitu ya ke situ. Dengan kata lain, misalkan kayak tadi kita tidak tahu aplikasi kita akan downtime berapa Hmm. lama, misalkan seperti itu ya. Nah, berarti kan kita butuh yang namanya monitoring, Hmm. monitoring tools. Nah, monitoring tools kita bingung yang mana nih merek monitoring tools yang kira-kira apa namanya affordable, baik dari sisi harga, dari sisi Ya, pasti. apa penggunaan gitu ya. Pertama penggunaan kan kita sendiri yang Ya. menggunakan. Nah, nah, kita kita bisa melakukan studi itu sebetulnya. Nah, otomatis dengan begitu kita akan memikirkan kira-kira kapan waktunya kita upgrade. Seperti tadi ya. Jadi upgrade apakah itu upgrade capability dari aplikasinya atau capability dari infrastrukturnya dan layer-layer infrastrukturnya gitu situ. Nah, dengan cara seperti itu kan sebenarnya ini sudah memiliki apa namanya kemampuan untuk memprediksi. Nah, intinya sih kemampuan untuk memprediksi demand yang akan dibutuhkan ke depan gitu. Dan kemampuan memprediksi apa yang menjadi trending untuk perusahaan-perusahaan di depan. Karena ketika contoh nih ya, kita punya aplikasi yang cukup bagus gitu ya, SaaS dan itu SaaS-nya di katakanlah public cloud atau di cloud lokal. Nah, kita pengen bungkus ini untuk menjadi aplikasi yang bisa diterima global. Ya, misalkan begitu. Kita masukkan kalau di Android kan itu kita tinggal daftar saja ke Play Store ya, sudah Ya. selesai. Nah, kalau misalkan kita berbicara marketplace, nah, contoh aplikasi tadi misalkan di register di salah satu contoh misalkan AWS Marketplace. Nah, itu ada banyak syaratnya. Nah, syaratnya itu ada mulai dari arsitekturnya, mulai dari security-nya, mulai dari database-nya seperti apa. Nah, jadi tidak bisa sembarangan untuk masuk ke dalam Ya. marketplace itu gitu ya Betul. ke situ. Supaya apa? Supaya dia terjaga kestabilan dan kualitasnya. Nah, ketika kita melihat seperti itu dengan konsep yang belum melek secara predictions dan teknologi yang akan berkembang, ini akan cukup sulit obstacle-nya. Jadi banyak obstacle yang harus dilalui gitu. Situ. Nah, itu sih sebetulnya analoginya seperti itu. Jadi kalau 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 saya rasa kalau misalkan user masih cukup apa namanya cukup nyaman
dengan apa platform atau dengan aplikasi yang kita buat gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada salahnya sih sebetulnya Ya nggak ada stay salahnya. dalam konteks itu, gitu ya. Tapi ya kita juga perlu melakukan riset, gitu kan. Karena inovasi itu kan pasti harus terus terjadi, gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya kita memiliki review, ya, review apakah baik dari sisi kepuasan user maupun review dari sisi eh, apa namanya berjalannya sebuah aplikasi itu. Gitu. Baik. Nah, seperti itu, betul. Eh, Kalau menurut saya, Pak, ini kita sharing aja pengalamannya Pak Dwi sama dengan saya. Saya nggak panggil Pak Denny, sama-sama double nama Denny. Iya, ya, Begitu. Maaf. Eh, yang terjadi itu sebetulnya informasi teknologi terkini, teknologi yang viral itu customer kebanyakan nggak tahu. Pasti kebanyakan nggak tahu. Contohnya tadi penggunaan tool monitoring, pro aplikasi yang dipasarkan di AWS Marketplace itu harus harus itu harus ada syarat-syaratnya yang detail seperti itu. Customer itu tidak akan tahu. Dan tentunya itu yang memberikan solusi, memberikan teknologi yang terkini, teknologi yang paling terkini, tren itu pasti dari pihak perusahaan perusahaan yang mengikuti teknologi itu sendiri. Eh, kalau kalau menurut Pak Pak Dwi ini lebih banyak mana dari perusahaan Pak Dwi yang diikuti sekarang ya mungkin di Sapian sini itu informasi teknologi terkini terkini seperti itu disampaikan ke customer itu lebih banyak ini ya Pak lebih banyak atau sedikit? Saya ya, takutnya seperti ini. Ini ah, takutnya seperti ini. Ini adalah teknologi terkini. Nanti aplikasinya kalau mengikuti teknologi terkini itu nanti menjadi semakin bagus. Nanti ya ya, pasti income-nya juga ada seperti itu. Nah, tetapi ya, kebanyakan customer yang budgetnya kecil, saya nggak ikuti tren seperti itu. ya, Saya cukup ya, pakai ya, ini seperti ini. Lah, ini kan pasti ada solusi seperti itu. Mungkin ya. gimana? Tanggapannya Pak Dwi? Oke. Ini pertanyaan cukup sulit. Ya, tapi Nah, again, saya sharing aja, kecil-kecil aja saya sharing. ya, Itu gimana itu solusinya gitu? oke. Kalau kita berbicara, kalau saya sebagai solution architect ya, Ya, sebagai solution architect, maka sebetulnya hal yang paling penting dalam membangun relasi dengan user adalah kita perbanyak mendengarkan, gitu ya, dibanding memutuskan, ya betul, betul. gitu ya. Jadi kita harus banyak mendengarkan apa keluh kesahnya user. Nah, dan kita rumuskan mapping pinpoint mereka di arah mana aja. Hmm. Gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita jangan bicara teknologinya. Nah, ketika langkah kedua adalah ketika kita sudah punya rumusan pinpoint mereka dan kita sudah mapping. Nah, kita akan masukkan sebuah apa namanya rekomendasi. Saya katakan rekomendasi ya, karena balik lagi rekomendasi ini erat kaitannya dengan banyak hal. Yang pertama, apakah ini di budget nanti di angka keberapa ya? Apakah kebutuhan tadi sudah menjawab misalkan rekomendasi ya, misalkan teknologi saya masukkan teknologi A. Misalkan. Apakah dengan menggunakan teknologi A ini sudah cukup menjawab kebutuhan user ini, gitu kan? Situ. Nah, teknologi A ini bisa jadi akan cukup kompleks karena bisa jadi timnya tidak ada. Berarti kan kita harus melihat lagi capability dari organisasi itu sendiri. Ya, Jadi rekomendasi itu penting dan kita juga harus melihat capability dari yang akan kita delivery. Gitu ya. Dengan kata lain, user ini ketika kita bicara teknologi A, apakah mereka mampu mendelivery itu dan melakukan daily operations atau tidak. Nah, itu akan menjadi pembahasan juga. Nah, yang ketiga, again, pastinya akan budget ya. Makanya saya nomor tiga ini budget. Kenapa? Karena sekalipun budgetnya masuk, tapi ya tadi goalnya tidak dapat, goal akhirnya tidak dapat, dan timnya tidak mampu beradaptasi dengan teknologi itu akan sia-sia juga sepertinya. Gitu ya. Jadinya rekomendasi tadi sangat penting juga. Jadi bisa jadi budgetnya
juga akan mempengaruhi dari rekomendasi itu sendiri. Dan yang terakhir sebetulnya yang paling penting adalah change management. Dan change management ini penting ketika nanti ada sebuah tools atau sebuah culture yang baru, katakanlah begitu ya, maka otomatis ini akan mengubah culture yang ada saat ini, gitu ya, di perusahaan. Misalkan yang tadinya butuh approval 5, tiba-tiba butuh approval 3 aja. Seperti itu. Nah, Ya. itu kan perlu sosialisasi, perlu perlu apa namanya rekomendasi yang benar-benar banyak eh, pertanyaan ya, ya diskusi dan lain sebagainya untuk mendeliver itu sendiri. Jadi penting yang namanya change change management itu masuk ke dalam rekomendasi kita. Gitu. Jadi pertama dengarkan apa yang dibutuhkan, mapping, pinpoint mereka, terus rumuskan rekomendasi. Rumuskan rekomendasi ini terdiri dari yang tadi, apakah teknologi stack-nya, terus kedua timnya, ketiga budgetnya, keempat ada change management. Gitu ya. Jadi itu penting. Tuh. Nah, baru yang terakhir ada sosialisasi. Gitu ya. Jadi sosialisasi ini penting. Sosialisasi itu bisa semacam apa namanya ya sharing informations ataupun training ya dalam hal ini dokumentasi terus kalau di dalam security ada security awareness gitu ya. Terus apa namanya waktu di delivery ini ada training uh, technical gitu ya seperti itu. Jadi itu penting supaya apa supaya orang yang sudah kita apa training itu bisa mendelivery dari apa yang kita maksud gitu goalnya. Gitu. Jadi seperti itu sih Pak biasanya. Ya. Kalau kita berbicara soal solution architect, jadi ya begitu biasanya. Baik. Menarik banget, Pak. Menarik banget. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Kita nggak Iya, terasa boleh sudah boleh. hampir 1 jam setengah, Pak. Nggak terasa nih. Iya betul. Ya, Nggak terasa. Satu kali pertanyaan aja, Pak. ya, Eh, ini kan pengalaman Bapak pernah mengikuti di perusahaan berapa perusahaan, Pak? Saya dengar-dengar dari perusahaan pertama, kedua, ketiga. Ya, ya ini yang ketiga, empat. Kalau nggak salah itu di apa? Bukalapak, ya, Pak ya? Betul, Pak ya? ya. Di Tokopedia, betul, Pak ya? Nah, Nah, Tokopedia wah, betul. pengalamannya udah kayak seperti itu. Terus di sekarang di Sapian. Saya nggak tahu yang kecil-kecil ini perusahaan mana aja nggak tahu saya. Ya, Dari pengalaman Bapak perusahaan-perusahaan itu, eh mungkin Gartner ini mulai tahun 2015 kalau nggak salah seperti itu, Pak. ya. Setelah saya lihat cek seperti itu. Nah, menurut Pak Dwi ini, perusahaan di Indonesia itu lebih banyak mengikuti tren Gartner ini atau lebih sedikit menurut Ya, Pak Dwi? Ma, oke. juga dibandingkan dengan ini, Pak. Juga dibandingkan mungkin Ya, ya, teman-teman Bapak engineer yang lain, software engineer yang lain. ya. Ah, seperti itu. Oke. Sebetulnya related ke dua perbedaan perusahaan ya. Hmm. Saya katakan. Ya, betul. Culture-nya yang pertama adalah startup, yang Hmm. kedua adalah corporate. Hmm. Nah, ini sebetulnya ini menariknya. Ya. Jadi ketika kita berbicara startup, startup itu lebih ke adaptif kepada teknologi. Ya, bagaimanapun dia akan mengejar berlomba untuk menciptakan sebuah efisiensi, ya, terutama di bidang teknologi karena kalau dia startup di bidang teknologi maka dia akan menciptakan sebuah efisiensi teknologi penggunaan teknologinya. Otomatis ketika ada teknologi yang baru dia akan pelajari dan coba implementasi. Bisa jadi menggantikan teknologi sebelumnya dan relatif lebih cepat. Nah, itu kita berbicara startup. Nah, ketika kita berbicara corporate, nah corporate itu ada layer yang bisa dikatakan, saya nggak bisa mengatakan konvensional ya, Ya. tapi bukan old school minded, bukan. Hmm. Tapi memang ada tahapan yang memang cukup kompleks di dalamnya. Karena apa? Karena bisa jadi corporate itu banyak memiliki customer atau user yang sudah berjalan. Ketika change teknologi terlalu drastis, Hmm. otomatis akan ada change management yang
cukup kompleks gitu ya. Kompleks. Betul, betul, betul. Betul. Cukup kompleks bukan cuma ke arah manajemen atas ya, tapi juga manajemen ke bawah gitu ya. Dalam hal ini eksekutor. Apalagi kalau perusahaan itu sudah cukup lama berdiri ya. Ditambah misalkan perusahaan support lah ya, Ya, service desk dan sebagainya. Otomatis akan ada biaya training untuk melakukan adaptasi teknologi itu betul. sebetulnya. Jadi eh, ya tidak bisa dibandingkan gitu ya seperti itu karena kebutuhannya pun berbeda dan sebutannya culture-nya pun berbeda. Tapi perusahaan-perusahaan yang memang adaptif walaupun itu corporate ya adaptif dengan teknologi bisa jadi skalanya tidak begitu besar the whole company itu sendiri. Bisa jadi hanya bagian departemen tertentu yang adaptif dengan teknologi. Kenapa? Karena tadi terkait change management yang kompleks dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan kita tidak bisa melihat secara global keseluruhannya. Wah, ini company-nya udah cukup well organized lah seperti itu. Nah, sebetulnya change management itu yang memang apa namanya? Kalau dibilang cukup kompleks dan cukup sulit untuk beradaptasi dengan teknologi manapun ya yang baru gitu. Kecuali sudah proven ya, katakanlah seperti itu. Contoh nih misalkan ketika kita berbicara soal disaster recovery ya misalkan Ya, ya dalam sebuah infrastruktur otomatis akan banyak mempertimbangkan nggak mungkin teknologi baru langsung diterapkan di ya, tempat yang lama gitu kecuali kalau sudah proven sama sekali gitu. Dan yang namanya corporate itu pasti ada budgeting yang cukup straight ya ketika kita betul, bicara bicara apa namanya penerapan teknologinya gitu kan. betul, betul. Pasti harus ada outcome-nya ini dengan apa namanya penerapan teknologi tadi gitu ya dengan penggantian hardware atau yang lebih canggih dan sebagainya itu pasti akan direview gitu kan. Masuk nggak dengan apa namanya revenue-nya gitu dan lain sebagainya. Jadi tetap again balik lagi dengan hubungan Gartner sebetulnya eh, akan berbeda ketika penerapannya itu di startup dan juga corporate sebetulnya gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan wah ini ketinggalan zaman enggak, tapi bisa jadi ada beberapa bagian dari corporate itu juga menerapkan penelitian teknologi yang lebih adaptif, tapi tidak secara global gitu atau tidak secara sebutannya sporadis lah, wah langsung terapin enggak seperti itu. Banyak-banyak pertimbangan gitu. Oke, Nah, gitu ya, Pak. ya, ya mungkin Ya, seperti itu. Enggak lah, ada teknologi baru nggak mungkin diterapin. Tapi kalau ada ya. case isu langsung diterapin. Iya, Harusnya gitu. betul, betul. Ini solusinya gimana sih? Tapi nggak gini ya. Seperti tadi Pak dibilang monitoring tool yang direkomendasikan oleh apa Gartner kayak Grafana, Datadog, Elastis itu saya pernah lihat di komunitas yang ada di sosmed itu pakai ini, pakai Elastis, pakai pakai Grafana. Ya, Betulnya kayak gini-gini lah. Mereka kan sebetulnya kan yang bertanya ini sebetulnya kan nggak tahu Pak. Ini predik apa itu rekomendasi dari Gartner kan nggak tahu. Kan sesuai kebutuhan aja ya, karena ada isu seperti itu. Ya sedikit-sedikit mereka sebetulnya mengikuti lah, tapi nggak tahu ini dari mana asal 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 ya, informasinya seperti itu. Baik, ini sebetulnya menarik banget, Pak. Menarik banget. ya, Eh, ya. ya nggak apa-apa lah. Ini sudah lebih dari cukup untuk teman-teman ngobrolers untuk bisa mendapatkan informasi tentang tren Gartner ini di bidang cloud platform ya kalau nggak salah seperti ini. Eh, menurut Pak Dwi, ada yang bisa disampaikan advice-nya, kesimpulan yang bisa untuk teman-teman. Oke, Silakan, Pak. oke, oke. Sebagai closing sebetulnya, Oke. eh, teknologi stack itu pasti akan berubah ya. Teknologi stack pasti bisa dikatakan kalau kita melihat 5 sampai 10 tahun ke depan apa yang ada sekarang ini belum tentu relevan gitu ya. Nah, again cara menentukan relevan atau tidak itu bergantung kebutuhan. Jadi Betul.
apapun yang tadi saya sampaikan mengenai Gartner, mengenai penelitian ini dan itu, sebetulnya itu akan sangat relatif dengan culture perusahaan yang ada, gitu ya. Tapi kita bisa memanfaatkan penelitian ini adalah untuk roadmap kita ke depan, gitu ya. Apakah kita akan mengambil ini sebagai benefit yang akan kita dapatkan dari sisi bisnis atau dari sisi kecakapan atau kesiapan tim untuk menyongsong demand yang bisnis yang baru, gitu sih. Bisa jadi bisnis yang sekarang, oh kita nggak punya capability-nya. 1-2 tahun ke depan bisa jadi kita punya capability-nya. Nah, seperti itu ya. Dan untuk capability tadi, gitu, building capability untuk perusahaan memang cukup struggling kalau belum memiliki tim yang cukup kuat atau memiliki satu visi ya. Ya, Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan betul. tahapan tadi ya, startingnya. Mulai Pasti. dari common skill ya, kita perlu persiapan common skill yang dibutuhkan, roadmap dan planning terutama. Yang paling penting sebetulnya di antara semuanya adalah komitmen. Nah, saya nggak masukkan ke dalam ke dalam slide-nya. Betul. Sebetulnya komitmen itu paling Komitmen betul. penting. Disiplin, Pak. Ya, kalau Komitmen kita disiplin. ya komitmen atau disiplin dalam hal ini. Ya. Jadi kalau kita katakanlah udah cukup bagus dalam hal planning penerapannya, tapi kita harus juga komitmen, istiqomah ya Nah, bahasanya istiqomah. gitu. Ya, untuk bisa bisa apa melakukan hal itu secara terus-menerus berkala gitu. Walaupun bisa jadi ada kejenuhan ya, itu Ya, wajar lah ya. Dan lain sebagainya. Tapi again goalnya kayak seperti tadi, kita harus punya goal yang jelas gitu kan, istiqomah dan azam. Azam itu berarti niat yang kuat ya. kuat. Jadi supaya tadi capability itu tumbuh tumbuh dengan apa namanya, dengan arahan yang jelas gitu kan. Ya, dengan cara yang tadi ya. Nah, kalau perlu dengan mentor. Nah, ini Wah, ya penting harus juga itu. kita cari mentor. Gitu. Betul. Mentor atau teman seperjuangan, karena yang namanya komitmen itu akan susah ya kalau kita kita terbiasa apa, kena distractions dan lain sebagainya, itu pasti bakalan sulit untuk beradaptasi gitu sih, untuk melakukan komitmen juga. Ya, paling itu sih sebetulnya dari saya. Ya. Terima kasih, Pak, atas Ya, closing statement-nya ataupun atau advice-nya. Menurut saya sudah lebih dari cukup. Itu sudah memberikan semangat ya. Kalau saya bilang semangat, ya, motivasi ya. kepada. Again, betul. Semangat semangat itu jadi jangan khawatir karena again penelitian itu akan menjadi sebetulnya menjadi directions arahan kita. Bukan berarti kita tidak melakukan apa, tidak mempersiapkan itu akan tertinggal. Enggak seperti itu Betul, betul. bahasanya. Ya, Ya, ya. Seperti saya, Pak, dari network engineer belajar belajar apa? DevOps. ya, perlu perlu komitmen pelan-pelan. Tapi arahnya ya, udah ya, ini harus karena demand lah, seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak, atas waktunya ya. dan maaf jika ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi.